Selamat datang BRI Super League musim baru dan Persebaya membuka pertandingan BRI Super League musim ini lawan tim promosi PSM dengan tampil kedodoran. Bayangin aja sih ya, di pertandingan tadi ini Persebaya status sebagai tuan rumah dan didukung penuh sama bonek mania. Tapi kita lihat tadi Persebaya sepanjang pertandingan sebenarnya Persebaya ini udah ngontrol pertandingan, tapi kok bisa dibilang buntu sepanjang pertandingan tadi. Lini serang Persebaya iya sih dapat berapa peluang bagus ya, tapi ya sayang banget nggak bisa dikonversi menjadi gol. Dan ketika para penyerang Persebaya buntu kayak Perovic nih yang menjadi target di pertandingan tadi buntu, Persebaya nggak punya pemain lainnya yang bisa dijadikan game changer. Sehingga ketika buntu ya udah buntu aja, udah sulit untuk mengkreasikan peluang untuk dikonversi menjadi gol di pertandingan tadi. Sementara lawannya PSM Yogyakarta yang notabene sebagai tim promosi juara Liga 2 musim kemarin ini tampil cukup efektif. Di tengah PSM yang dikomandoi sama Ze Valente yang mantan motor serangan Persebaya Surabaya ini benar-benar bisa mendikte lini tengah dari Persebaya Surabaya. Dan kelihatan tadi kan Persebaya sepanjang laga agak ragu nih untuk untuk main dengan tempo cepat sepanjang laga kan. Kelihatan Persebaya di pertandingan tadi ini main dengan cenderung main tempo sedang-sedang aja, nggak berani tuh main dengan tempo tinggi ataupun ngalirin bola dengan cepat dari kaki ke kaki ya kan. Di awal-awal dong tuh berapa kali di babak pertama terutama kan, berapa kali umpan Bruno Moreira itu, umpan silangnya dari sisi kiri ke kanan lapangan itu bisa membelah pertahanan dari PSIM. Tapi sayang banget lagi-lagi finishing, lagi-lagi kerapihan lini pertahanan PSM Yogyakarta dan tumpunya lini serang Persebaya menjadi momok menakutkan bagi Persebaya di pertandingan tadi nih, sehingga Persebaya harus menelan pil pahit di laga perdananya di BRI Super League musim 2025-2026. Persebaya kehilangan 3 poin dan harus merelakan 3 poinnya diambil sama tim tamu PSM Yogyakarta. Dan kalau kita lihat tadi ya sebenarnya Persebaya ya, kalau kita lihat nih emang belanja Persebaya di musim ini BRI Super League pemainnya udah lumayan bagus-bagus, tapi tuh dia masih kurang nih dengan komposisi main saat ini Persebaya terutama lini serang ya. Ini Persebaya mesti mesti cepet nih untuk mengantisipasi gaya bermain ataupun ketajaman lini serangnya, karena kelihatan tadi lawan tim PSM aja yang baru promosi ini sebenarnya kesulitan untuk membongkar lini pertahanan PSM ya. Mungkin salah satunya adalah karena PSM bisa kokoh dan pemain Persebaya lini serangnya dikantongin sama back PSM ya, karena PSM punya back namanya Saku ya kan, sehingga para penyerang Persebaya dikantongin tuh ya kan. Tambah lagi tadi juga PSM juga main efektif, punya berapa peluang emas sebenarnya PSM, apalagi main nomor punggung 7-nya tuh Orve kan punya 2 peluang emas tuh, babak satu peluang, babak 2 peluang, babak 1 apalagi tuh udah bersih banget peluangnya, tapi saya tendangannya malah ngaung di atas mister gawang. Persebaya pun juga punya peluang, tapi lagi-lagi sundulan dari Tumbas, terus juga penyerangnya Perovic, juga Malik Rizaldi, itu peluangnya masih bisa dimentahkan ataupun nggak berbuah menjadi gol di pertandingan tadi. Sayang banget, skema permainan Persebaya ini udah bisa bilang ya mungkin gameplaynya begitu kali tadi ya dari pelatihnya nih, tapi sayang banget sih tim sekelas Persebaya tadi nggak bisa main dengan tempo cepat sepanjang laga. Ya nggak usah sepanjang laga lah, konstan aja tuh kan, tapi ya gimana malah main dengan tempo sedang-sedang aja, malah mainin tempo sesuai dengan yang diharapin sama lawannya PSM Yogyakarta. Padahal kalau di tengah nih, kalau kita mau sebutin ini sebenarnya berimbang loh. Persebaya punya di tengah Bruno Moreira, terus juga sebut ada Rivera, ada Tony Firmansyah. Sementara di kubu PSM ada Ze Valente, terus juga ada Corve, ada Fidel yang bikin gol di pertandingan tadi. Sebenarnya berimbang di tengahnya, tapi saya Persebaya lebih milih main dengan tempo sedang-sedang aja. Sementara PSIM ya pun nggak selalu, tapi sometimes dia bisa tuh untuk mendelay pertandingan dengan main bola kaki ke kaki di area pertahanan sendiri ya kan, dan sering melakukan umpan-umpan ke belakang lagi tuh ke kiper untuk mengulur, untuk biar Persebaya nggak main dengan tempo cepat ya kan. Ini sangat disayangkan di pertandingan tadi nih, Persebaya main di kandang ketika buntu strateginya, nggak punya pemain yang menjadi game changer di lini serang ya.
sebenarnya punya Galih Freitas tadi kan untuk di sisi sayap, tapi ya Galih Freitas mungkin karena belum tune in ya, apa belum lama baru pulih dari cedera juga atau gimana gitu kan, sehingga Galih Freitas ini belum nunjukin ke apa namanya, kelihayannya nih di sisi flank, di sisi sayap kanan dari Persebaya di pertandingan tadi. Kalau kita tahu dong, Galih Freitas lagi on fire, ini ngeri banget pergerakannya loh. Dia bisa melakukan tusuk-tusukan ataupun pergerakan dari sisi sayap, cutting inside ke tengah, itu sering banget Galih Freitas. Tapi di pertandingan tadi kurang kelihatan, karena juga masuknya dari nggak dari awal babak kedua, nggak dari awal babak pertama juga kan, masuk di babak kedua juga nggak dari awal babak kedua juga ya kan, ya sayang banget sebenarnya tadi itu Persebaya. Ini sih yang menjadi PR besar nih bagi pelatih Persebaya untuk menghadapi laga-laga berikutnya di BRI Super League nanti. Karena apa ya, makin menurutnya ya berat lah dengan gaya bermain kayak tadi nih Persebaya, ya, berat banget yuk untuk bersaing di papan atas BRI Super League musim ini. Kalau PSM Yogyakarta, kalau melihat track record tim-tim promosi BRI Liga 1 ya di musim kemarin, kayak contoh aja kayak Malut United bikin gebrakan di putaran kedua bisa merangsek ke 5 besar atau 6 besar. PSS Biak juga sempat menggebrak di putaran pertama sampai awal-awal putaran kedua. Yang untuk kemungkinan di musim ini PSM Yogyakarta bisa bikin kejutan nih. Tempatnya kejutan bisa merangsek ya senggangannya di papan tengah bersaing nih di BRI Super League musim ini. Yang menarik kita nantikan. Di pertandingan lainnya pun PSM Makassar harus berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah main imbang 1-1. Sayang banget PSM Makassar udah unggul di awal pertama, harus kehilangan 3 poin, harus rel dengan 1 poin setelah kebobolan di menit 99 tuh. Sama tim tamu Persijap Jepara bisa bikin gol menyamakan kedudukan di penghujung laga. Sementara Bayangkara yang baru promosi lagi musim ini harus mengakui keunggulan tuan rumah Borneo FC Samarinda dengan skor 1-0. Ya, menarik nih kita nantikan persaingan di BRI Super League musim ini nih. Untuk sementara di papan atas ada Borneo, ada PSM Yogyakarta nih yang menduduki 2 puncak posisi teratas nih, karena ya baru 3 pertandingan digelar hari ini nih, hari Jumat 8 Agustus 2025. Thank you banget nih yang udah nonton konten gua Pundit Abangan di channel YouTube Irwancan. Jangan bosan-bosan ya untuk support konten-konten gua dengan cara nonton, like, subscribe, komen, dan share. Thank you banget. Dan yang penting mah dukung terus kemajuan sepak bola tanah air, dan kita doakan semoga BRI Super League musim ini nih pertandingannya di tiap matchnya makin menarik dan bisa menghasilkan para pemain berkualitas untuk disuplai untuk menjadi para pemain yang bisa memperkuat timnas Indonesia di waktu yang akan datang. Tentunya begitu harapan kita bersama. Thank you, saya Jambal pamit. Salam olah bola.